Nah, akhirnya. Sehat, Mas? Sehat. Sehat, nak? Ono sehat. Alhamdulillah. Kita semua Sehat. Sehat, Bos. Gimana dapat oil emeraldnya? Nggak dapat. Oh. Wah, ya opo. Masa nggak ada? Aku udah jalan tenteng ransel. Waduh. Ente nih senior suka pura-pura aja nggak tahu tempatnya. Oh, kan dibilangin. Ente yang bolak-balik ke Bangkok bukan anak tempo waktu ente tok. kadang-kadang ente. Nggak kan? Paling bisa Nggak, nih. kan Emerald kan aku baru terjun nih, baru penasaran emang Emerald dari udah lama penasaran sama Emerald. Terus gimana perkembangannya, Mas? Ya perkembangannya ya Emerald itu ya butuh dana melebihi yang dari kemarin-kemarin. Kalau mau terjun ke Emerald. Ya, Emerald salah satu ya dibilangnya juga batu undangan. Dibilangnya juga Iya, batu pesta. Karena gini loh, dari bahan materialnya juga dia udah mahal. Ya. Lebih mahal dari safir. Pokoknya Emerald itu apa ya? Kalau aku sih nyerah kalau untuk terjun ke Emerald itu aku nyerah. Karena dari bahan material awal udah mahal. Gitu ya. Berarti berat di Ruby lebih serem lagi. Ruby lebih serem lagi Ya? loh kalau main Burmese. Gimana? Kalau main Burmese Ruby lebih serem lagi. Kalau cari cutting. Ya. Aku kan sekarang lagi fokus di Ruby sekarang emang. Saya kemarin nawar di pameran di Shangri-La 3 karat 06. Warna bagus. Ya. Laser bagus, clarity bagus, tapi tetap bukan top, bukan number one. Bukan top, tapi bagus, lebih dari bagus. Itu saya tawar pribadi pego aja geleng-geleng orangnya di bawah modal gitu. 3 karat doang loh. Nggak dikasih. 3 karat doang loh. Gocap sekret saya tawar geleng-geleng doang. Iya, tapi nah kan yang namanya batu ini kan ada grade-nya, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau mau batu mahal, ya misalnya mau ruby. Kalau misalnya itu satu karatnya kemarin itu yang jual orang mana? Yang jual orang sini. Baru datang dari yang jual orang sini, baru datang dari Burma. Nah, jadi dia jual berapa? Dia minta sama saya ngabisin masih no pego. Saya tawar pego, dia bilang di bawah modal dia. Ya. Nah, taruhlah di bawah modal dia. Lo tau nggak? Berarti kalau itu ini bahan roughnya aja, satu bijinya aja itu tadi berapa? Tiga karat berapa? Tiga lebih sedikit lah. 3 karat berapa tadi? 306. Itu paling enggak roughnya rough 7 karat lah. Berarti roughnya itu ya, roughnya itu rough 7. Nah, rough 7 karat, ya kan? Rough 7 karat, ya segitu. Harga berarti satu kita cepek. Kita cepek itu berarti roughnya. Kalau dia beli dari RAF, tapi kalau dia kan kalau dari RAF asli kan nggak ada harga, Sat. Ya sometimes kita beli RAF pun belum tentu kita bisa dapat 3 karat yang bagus. Benar. Mending kalau masih jadi 2 karat 2 biji masih mending. Kalau jadinya 2 karat 1 yang benernya, apa nggak amsyong tuh? Ya, kalau harga segitu ya bener. Oke. Aku lagi
Nah, jadi fokus gimana tuh Mas di Ono, apa yang ruby-ruby. kita bahas ini hari Mas Ono? oke, jadi yang pertama ini kan kita mau ngomongin dunia perdagangan batu mulia. Mas Arsad, Mas Fadli ini kan orang-orang yang udah lama ya di dunia batu. Jadi Ya, sedengan lah. apalagi Mas Fadli ini kan dia tinggalnya di tempat jual beli batu senternya di dunia kan di Cantaburi itu, mau cari batu apa juga ada di situ, mungkin hampir Ya, bahkan lebih lengkap dari international Raudeni. market lah. Oh iyalah, Ya. lebih international market dibandingkan Indonesia, tetap Bangkok itu di Nah, kalau Thailand, terutama Cantaburi. Mas Arsad kan dia ini tukang keliling ya, jadi mana-mana mungkin dia udah Warawiri. tahu, udah dia jelajahin tuh pasar-pasar batu, terutama yang di Pulau Jawa nih. Ini bolang juga nih, bocah petualang. Bolang. Nah, Jarang pulang ini. Makanya nggak rabi-rabi. aku mau nanya gini, pertama buat Mas Fadli dulu yang lagi di luar negeri nih. Mas, Aku udah pulang loh. hah? Baru pulang, baru dari Aceh. Udah di Aceh sekarang. Oh, udah di Aceh. Oke. Udah. Tapi Mas Fadli di Cantaburi berapa tahun, Mas? 2016 lah kemarin. 6 tahunan ya, 6 tahun ya. Nah, itu apa yang bisa Mas Fadli ceritain, terutama bedanya sama pasar di Indo itu apa, Mas? Yang bisa diceritain perbedaan Cantaburi sama pasar di Indo. Kalau perbedaannya sih udah pasti kan jauh banget, jomplang ya. Jauh banget kan. Dari segi apa itu? Dari segi brokernya aja dulu lah, dari brokernya dulu. Oke. Jadi aku mulai dari broker aja dulu ya. Iya. Jadi broker di Cantaburi ini yang pertama itu mereka tidak mengerti, mungkin ada satu dua orang ada, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti menaikin harganya itu tinggi-tinggi banget. Habis itu mereka nggak pernah kalau misalnya dari ownernya ngasih suruh jual 1.000 misalnya gitu kan. Terus ya udah, jadi brokernya ini dia jualnya itu misalnya 1.500, oke? Nah, jadi kalau ada permintaan 1.000, brokernya itu tetap hubungin owner. Jadi dia nggak bakalan dia tahan barang. Nah, udah. Nah, terus ya kan di Cantaburi itu ada 2 kode, ya kan? Ada 2 kode nih. Nah, kalau misalnya ada yang mau ke Cantaburi itu sebenarnya ini kode sebenarnya ya, kode dari mereka. Nah, misalnya kan kita duduk tuh di meja, oke? Nah, suaraku jelas ya? Jelas Mas. Jadi kita duduk di meja. Jadi misalnya kita ordernya ruby atau apa gitu kan. Nah, kalau batu yang datang 1 ruby misalnya, nah terus dari brokernya, dari ownernya jualnya 1.000 misalnya gitu kan. Nah brokernya ini ngasih terus buka harga ke kita misalnya cuma 1.500, ya? Nah, kalau kita tawar cuma 1.200 gitu kan? Nah, itu broker langsung oke, deal. Langsung bungkus. Oke? Nah, tetapi kalau kita, jadi kalau brokernya bilang oke, I call the owner gitu kan, jadi waktu dia seal, waktu dia waktu dia bungkus, dia akan bawa pergi itu barang. Oke? Nah, itu tandanya, Di-seal lah itu istilahnya. di seal, itu tandanya itu
harga kita itu mentok di harga owner. Oke? Nah, tetapi nanti yang broker kan hubungin owner nanti. Jadi broker bilang, bos, batu lu cuma dapat 1.000, penawaran 1.000. Aku gimana nih? Dapat persen berapa? Ya udah, lu lepas saja. Nah, nanti persennya tetap 5%, gitu kan? Nah, makanya nanti broker itu balik lagi, oke. Nah, kan dia bilang oke. Ya? Nah, tetapi kalau pedagang kita nih misalnya, kita tawar di bawah broker, di bawah harga owner, dia akan pergi. Jadi kita harus keuntungannya itu gini. Kalau barang itu udah di-seal, habis itu dia bawa, itu berarti kita udah dapat harga owner. Itu aja patokannya. Ya, kita udah menang. Oke? Kita udah menang. Nah, bagaimana kalau yang broker yang menang? Kan gitu. Nah, kalau broker menang, setelah kita tawar, dia langsung bungkus. Oke. Nah, dia akan dapat persenan 2 kali lipat dari harga kelebihan sama dari harga brokernya, dari ownernya juga. Nah, sebaliknya kalau di tempat kita kan enggak. Nah, harga udah mentok, ya kan? Yang brokernya enggak hubungin kita, ya kan? Enggak ngubungin kita, maunya tinggi. Ya begitu, kendalanya satu begitu, gitu loh. Sebenarnya batu ini tuh nggak usah ditahan, nggak usah tahan-tahan, asal ada itu lepas, kita cari lagi, gitu loh. Gitu kan? Nah, nggak ada istilah tahan-tahan itu untuk apa? Aku juga bingung, tahan-tahan barang mau buat apa, gitu loh. Kalau misalnya cuman ketahan, ini bagi aku pribadi ya. Nah, cuman kalau misalnya ketahan di harga modal, ya udah lepasin aja. Kita cari lagi. Berarti batu itu nggak mau sama kita, kan gitu aja. Gitu aja. Tuh kita nggak rugi, cuma rugi waktu ya. Kecuali kalau kita tipe-tipe orang spekulan, gitu loh. Tipe-tipe orang spekulan ya begitulah. Kadang-kadang kalau nggak mau tinggi-tinggi banget, nggak mau lepas, gitu. Padahal kan sayang waktu, gitu loh. Sayang waktu, gitu. Itu berarti bukan pedagang, gitu. Mungkin kecuali kalau barangnya spesial banget, nah, itu Ya, oke kalau lah. barang pasar kita main quantity lah, kita mau main cari quality profit kelamaan. Iya, Mainnya betul. quantity, mainnya Iya, quantity. betul. Betul. Kalau saya dagang mainnya rolling. Saya jarang jual bijian, jarang banget. Saya biasa borong lot. Kayak kemarin saya jual contohnya lot Sapphire Star 448 karat. Saya untung cuman hitungannya memang nilainya kecil, untungnya urusan 28.000 satu karat. Tapi kan kita kalinya. Iya, Kan betul. gitu. Kalau kita Betul. mau ngitung, wah untungnya cuma segini, nggak ada gocap sekeret juga nggak ada. Kalau lu ecer satu-satu, oke. Lu mungkin untungnya bisa sampai bukan hanya 50, bisa 75.000 sampai 100.000 per karat untungnya. Cuman 448 karat, barang 2-3 karat, lu wasting time, mau dagangnya Iya, sebulan. iya, Sama aja betul. habis di jalan duitnya. Si kelebihan Betul. untung kita juga habis di jalan kan, selama masa penjualan. Betul. Mas Fadli, aku kok pusing Ya, lihat videomu, Mas. Mending ditaruh aja HP. kucing aku suka ini, suka grecokin. Dia mungkin mau ikut live streaming, nggak apa-apa, Mas. Wah, udah di depan aku ada berapa nih? 6 udah, 7. Oke, ini mungkin aku nanggapin ya. Ini kan tadi yang kita omongin awalnya tadi kan kalau kita jadi yang tadi Mas Broker. Fadli bilang itu kan broker ya, perantara. Nah, mungkin bedanya kondisi di sana mungkin batu itu melimpah ya, batu melimpah. Yang kedua juga
Jadi mereka mungkin main di pasar itu aja gitu, nggak perlu ngeluarin modal lah, istilah kata cuman mungkin upload gitu udah beres gitu ya. Sementara kalau broker-broker di Indonesia ini kan termasuk kayak saya atau Mas Arsat juga kan keliling, jadi ada biaya yang dikeluarkan untuk operasional lah. Nah, jadi mungkin mereka nggak bisa untung dikit lepas mungkin karena pertimbangan itu yang satu. Yang kedua, broker Indonesia, ini kan kita temanya lika-liku perdagangan ya. Ini kita ngobrolin tentang broker. Sekarang, sorry, saya potong dulu sedikit. Oke. Nggak bisa untung dikit lepas. Di era sekarang, bos, satu batu, misalkan ada di tangan kita, itu videonya bisa 10 orang yang punya. Nah, Benar. itu masalahnya itu. Itu Satu masalah juga batu loh. dapat tawaran berapa, satu Indonesia bisa tahu tawaran segitu. Stagnan. Benar. Daripada Cuman kita kembalikan kepada owner, kita jual untung sedikit daripada kita nggak dapat apa-apa. Itu pemikiran yang benar, karena batu itu tetap ada. Kalau mau Iya. tahan-tahanan cari yang top, itu batu bau. Yang paling nyebelin kalau misalkan dari si owner misalkan 150 nih. Ya kan? Kita dapat tawaran 150 juta juga. Kalau 5% itu kan udah 7,5 juta. Kita tahan nih, mau cari lebih misalkan. Tahu-tahu si ownernya calling, udah laku sama si A, by video, gimana lo? iya, justru itu. Nah, jadi nggak Kalau bisa. untuk Sebenarnya untung jual, itu yang betul. Iya. Cuman kalau untuk makelar keliling, ini kan ada cost, ada biaya operasional gitu loh. Jadi kalau itu benar yang ente omongin itu benar. Cuman untuk orang-orang yang keliling banyak, soalnya gini loh, di Indonesia ini banyak orang-orang pembeli-pembeli, orang-orang udah tua, mereka yang nggak mainan Facebook. Pokoknya kita punya barang, ya kita bawa ke sana. Mereka nggak ngurus Facebook apa Ada. segala macam. Nah, itu yang aku bilang. Sementara misalnya, yang mau lihat itu orang di Surabaya misalnya, aku dari Jogja. Kan ada biaya operasional dari Jogja ke Surabaya gitu. Nah, itu lucu kucingnya. Nah, gitu. Jadi, apa ya, kalau aku bilang itu kasuistis ya. Jadi nggak bisa semuanya untung dikit lepas. Oke, kalau lakunya lewat online nggak masalah gitu loh. Tapi kalau untuk keliling gitu, ya memang semua pekerjaan itu ada resikonya ya. Tapi Maksudnya memang Ana tuh bukan di bab untung dikit lepas. Tapi kan komisi itu kan nilainya mutlak 5%. Kalau benar. barang yang Iya. diacarainnya barang 5 juta, Mas Ono dari Jogja ke Surabaya itu nggak worth it. Kalau saya nggak pergi. Nah, Nah, iya, tapi kalau udah barang cepet ya, upegot ya, 5%-nya aja itu ongkos kita keganti, Mas Ono. Itu benar. pentingnya. Saya punya barang pribadi, tapi barang pribadi saya mungkin nominalnya hanya sampai 100-200 juta paling top. Kalau barang gede saya pasti pinjam. Istilahnya barang yang puluhan sampai ratusan juta juga saya nggak banyak lah. Cuman istilahnya itu kenapa saya punya barang-barang kecil. Sometimes barang kecil itu buat ganti ongkos, Mas. Garnet Benar. yang untungnya 20.000 satu kret, kita jual 5 kret 100.000, kita jual 10, 1 juta buat pos kita. Itu pentingnya barang-barang kecil istilahnya. Benar, bisa buat barteran juga. Kadang saya itu ada orang nawar beberapa barang. Selisih sedikit nih. Saya berat untuk turun, dia berat untuk naik. Kadang-kadang barang kecil itu jadi penyelamat transaksi. Buat embo-emboan, tambahin supaya bisa ketemu. Dia juga ngurangin cost-nya dari barang tambahan kita. Kita dorong supaya bisa ketemu. Gitu Benar, sometimes. benar. Jadi barang Aku kecil itu sangat penting. Setuju. Itu setuju banget. Nah, tadi ya nambahin ya, yang masalah makelar itu tadi. Kalau di Indonesia itu ya banyak yang nakal ya. Aku udah cukup lama lah di dunia batu itu. Bahkan ada beberapa makelar bawa barang laku nggak di store. Jadi saking butuh duitnya ini si makelar, misalnya harga 10 juta. Dia jual 5 juta, kan orang masih, kok murah banget. Nah, nanti begitu laku, dia harapannya kan dapat tutupan dari barang lain mungkin. Nah, itu
aku yakin sih di Cantaburi mungkin juga ada yang model-model begitu, Mas. Ada, seluruh dunia ada. Di Ada Sri sih, Lanka pun ada. cuman kalau yang kayak gitu, kalau dibilangin ada, mungkin ada. Cuman aku belum ketemu. Nah, aku belum ketemu. Aku belum ketemu karena yang aku ketemunya ini ya ya broker yang lurus-lurus yang memang benar-benar Pak Camat di situ. Ya. Makanya kan istilahnya kalau kayak di Cantaburi ada satu broker miss, itu yang rugi dia. Karena Cantaburi International Market itu tempat yang didatengin orang. Beda sama broker yang keliling. Di Bangkok, di Sri Lanka, di Indonesia, kalau broker yang didatengin orang, dia nggak mungkin macam-macam, itu periuk nasinya dia. Yang nakal itu yang suka keliling, kepepet ngurusin barang gede, barang kecil orang dijual nggak setor. Nah, itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Itu broker-broker orang Sri Lanka yang masuk Indo itu kan juga, wah kalau Banyak. baru datang dia ya kan buka harga ngawur-ngawur, udah mau pulang dia jual ngawur-ngawur juga. Buka pertama 10 juta, mau pulang bisa 3 juta. Kita juga sebenarnya kan pasar sebenarnya kalau dibilangin Cantaburi itu punya semua batu, enggak juga Ono, enggak juga. Ya. Ada yang marketplace-nya di sana, ada yang marketplace-nya di tempat lain. Iya, karena yang aku pelajari kan, aku di sana itu sambil belajar lingkungan kan. Jadi jualan segala macam ya aku juga pelajari karakter orang situ, semuanya aku pelajari ya kan. Jadi yang pertamanya itu market Indonesia itu pertama dimonopoli dengan dua, Sri Lanka sama India. Oke? Pedagangnya. Pasarnya ya. Oke. Pasarnya dimonopoli sama Sri Lanka sama India. Kenapa aku bisa bilang begitu? Aku bisa tahu ini barang, misalnya ada pedagang nih di Surabaya, pokoknya di Indonesia lah ya. Aduh. Nih minta itu nih cas baterai. Jadi misalnya, kalau dia udah jual Alexandrite, Hesonet, segala begitu, ya, itu aku udah langsung garis, itu pasti dia dari orang Sri Lanka, kalau enggak orang India. Karena apa? Setahu aku udah berapa banyak, lu duduk di Cantaburi, lu cari yang kayak Hesonet, Garnet, habis itu apa lagi tuh? Ya, yang kayak gitu, apa namanya? Silimanit dan sebagainya. Silimanit. Lu tulis aja di situ, 1 bulan belum ketemu. Nggak ketemu dong. Ada musim-musiman juga ya? Ya, sampai barang gitu yang bawa alipur-alipur ke Thailand pun. Ya kayak musim mangga gitu-gitu ya? Iya, biasa alipur-alipur yang bawa ke Thailand. Terus yang duanya tuh orang kita ini pedagang yang barang nanggung lah ya, barang nanggung atau apa ya. Dia tidak mau berkembang gitu loh. Dia tidak mau fight gitu di luaran, dia tidak mau. Ya cuma selama aku di sana ada berapa orang aku ketemu kan, dari Surabaya, dari pokoknya ada lah aku ketemu semua. Jadi kalau dibilangin kita ini terlalu berharap dari pedagang India dengan pedagang Sri Lanka. Padahal kan makanya kita tuh gampang di monopoli mereka. Gitu. Terlalu gampang di monopoli mereka. Gitu loh. Ya terus barang juga kalau usah dari orang India atau apa gitu kan, jadi kan jarang-jarang orang India ngasih barangnya itu kayak HA yang medium bawah lah, kan jarang-jarang.
Rata-rata kan glass fuel semua, gitu kan? Nah, gitu juga di Catamburi itu ada tuh di pojokan, ada beberapa itu kan barang orang India juga. Mereka kan tidak bisa jualan, tapi mereka hanya bisa duduk. Mereka jualan juga. Ya, teman mereka tidak boleh keliling. Yang bawa local people-nya, Iya, yang bawa local people. Ya sama seperti Sri Lanka yang ke Indonesia. Kalau yang rapi itu dia pasti ada brokernya. Cuma nih hari ini banyak Sri Lanka yang jalan sendiri kan begitu. Iya itu. Hari ini kalau dibilangin Sri Lanka, yang aku tahu kemarin ada dari dealer dari trader dari Sri Lanka ke Catamburi gitu loh. Terus mereka kayaknya sekarang ini lebih prefer jualan di Sri Lanka daripada jual di mana di Catamburi, karena dari harga Sri Lanka kata mereka bisa lebih tinggi harganya, katanya sih begitu gitu. Gimana aku kan tapi benar juga sih ya Chinese people bikin office kok di sana. Di Berwala tuh kan? Chinese people bikin office. Kita kalau ke Berwala, umumnya orang Indonesia atau orang dari negara lain, kalau ke Berwala itu dia seminggu, 10 hari, 2 minggu, maksimum sebulan lah. Yang one month aja jarang. Tapi Chinese people, dia sampai kitas di sana, stay paling nggak minimum itu 6 months, minimum. Jadi mereka company, 2 orang di sana, company-nya mereka di China, jual barang, kirim duit lagi, kirim barang, kirim duit, kirim barang, like that. Orang-orang kita jarang yang kuat untuk seperti itu. Ya. Di samping ya daya beli mereka lebih hebat. Jadi bagi orang Chinese people dia mau sampai bikin kitas, stay sampai 6 months, profit yang dia dapat sebanding untuk melakukan itu. Di kita tidak bisa seperti itu gitu. Barang yang good quality susah dapat harga. Example garnet aja. Garnet itu kan ada Hazenite, ada Pyrope, ada rhodolite, ada spessartite. Itu harga kan beda-beda. Kita bicara di luar yang green lah. Kita bicara yang colornya reddish aja lah. Ya, pasaran. Iya, di kita garnet is garnet. Orang nggak peduli itu rhodolite nawar Hazenite karena mereka tidak paham harga rhodolite. Garnet is garnet, like that di kita itu. Tidak mau memahami bahwa rhodolite harganya jauh di atas Hazenite. Buat mereka garnet, ya udah garnet aja harganya. Jadi banyak item-item yang sebenarnya barang bagus tidak bisa, bukan Indonesian market itu banyak sekali. Tapi benar juga, artinya gini, kalau kita ini udah masuk masalah harga ya, harga itu kita tuh terlalu menghargai batu mulia tuh terlalu murah. Mungkin kalau teman-teman mau melihat harga pasaran walaupun tidak menunjukkan harga sebenarnya ya, itu bisa cek di eBay deh. Itu yang kita anggap murah, itu kayak songkea itu yang mahal 3 karat bisa 100 juta, 4 karat bisa 200 juta kayak gitu. Garnet itu 1 karat bisa 2 juta. Sometimes like songkea. Ya kayak songkea. Songkea red color, orange red atau reddish orange aja lari. Yang orange red aja dengan red lagi lari lagi. Belum lagi yang vivid red. Have one dem ada 1 dot kecil aja sama clean itu lari harganya. Di kita kan kadang ya udah ada dot kecil di pinggir sama yang clean ya udah kurang lebih nawar padahal kan nggak bisa. Iya. Contohnya seperti clarity. Misalkan kita bicara kotor type C 10 juta. Kotor type B 12,5, kotor type A 15. Ketika clean itu bukan jadi 17,5 20, bisa jadi 25 karena international market. Di kita pengen agak bersihan sedikit, dia pikir harganya naik sedikit padahal jauh. Itu problemnya. Karena yang makan semua barang yang ada isi kan istilahnya orang Southeast Asia. Europe mana mau barang ada isi. Coba yuk bawa 3 karat ada isi, nggak mungkin laku di Europe. Pernah tanya sama Mas Fadli, Mas, yang aku amatin itu
karena kan dia kan di Cantaburi ya. Harga safir misalnya untuk kualitas yang sama tuh sering-sering di Indonesia malah jualnya lebih murah loh. Itu kenapa ya? Nggak update harga. Sometimes. Saya rutin ngambil dari Sri Lanka. Sometimes saya ngambil di orang lama di Indonesia. More cheaper than I buy from Sri Lanka. Iya, nggak update harga. True. That's true. Dia nggak update harga. Kita tiap minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu sekali saya tuh pasti kontak sama Sri Lanka. Ada perubahan harga istilahnya. Kita bicara dari before Februari, saat flight belum bisa kemana-mana orang Sri Lanka. Dan setelah Februari orang Sri Lanka udah bisa keliling lagi dagang kemana-mana. Itu very, very different price. Kadang gue beli barang lama yang gue jual tahun lalu atau gue jual awal tahun, gue beli lebih murah daripada harga gue sekarang beli dari Sri Lanka. Oke, ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa komen ya. Nanti bisa ditujukan Siap, ke Bos Mas Darwin. Fadli, Mas Arsyad atau saya. Nanti tulis saja komen, nanti kita jawab. Sampai mana tadi? Sampai harga ya. Cuma masalahnya soal gini keupdatean harga. Satu itu mungkin simpenan lama ya. Dia kulaannya itu harga lama mungkin bisa jadi dia nggak update harga dia. Betul. Cuman yang faktor ketiga itu mungkin juga kalau dinaikin harganya nggak ada yang beli di sini, bro. Enggak juga sebenarnya, bro. Ketika demand barang banyak, supply tidak ada, orang mau nggak mau akan naik. GIA ketika menaikkan harga Rapaport itu pasti sepi dulu berapa bulan. Orang belum ngikutin harganya. Begitu mereka tawar nggak dapat, akhirnya mereka ngikutin harga sekarang, kan gitu. Gini loh. Mas Fadli. Kalau dibilangin nggak ada yang beli itu juga, aku juga aneh gitu loh. Gini, masalahnya anehnya gini. Kita ini kan penduduknya itu kan 270 juta lebih. 350 juta sekarang, Mas. Udahlah, begitulah ya kan? Yeah. Banyak lah, pokoknya gitu kan? Banyak lah. 10% aja yang main batu, udah 30 juta orang itu. Iya. Nah, di Thailand, ini yang aku tahu ya, di Thailand, yang main batu itu cuma Cantaburi sama Mesot. Yang di Bangkok malah banyak orang luar yang buka office. Udah. Yang kedua, apa ya? Unik gitu loh. Uniknya gini ya, aku lu nongkrongin di pasar, no. Kita nongkrongin di pasar nih ya. Kita nggak usah beli batu, no. Kita nggak usah beli, ya. Lu nongkrongin, lu perhatiin aja. Lu perhatiin jari-jari tangannya aja. Nggak ada yang pakai cincin. Aku bingung. Aku di situ bingung. Ini betul. Ada, lo bayangin lah, dari 1000 orang yang pakai 10 orang kan berarti minus bener. Saya aja dagang batu, nggak pernah pakai batu. Soalnya kita mau pakai batu yang jelek, dimarahin orang. Kita dagang, bawa batu kita pakai jelek, salah. Kita pakai yang bagus dikit, kesenangannya kita, ditawar orang. Ditawar orang yang nawar hopeng sendiri, customer sendiri, kita nggak kasih, nggak enak. Jadi kadang-kadang tukang batu mau punya batu pakaian aja susah. Saya punya batu pakaian, saya pakainya keundangan doang. Kalau dipakai hari-hari, hilang sebentar. Habis itu kalau kita misalnya, kita bisa sih, misalnya mau harga murah, bisa banget. Safir itu, yang pertamanya itu, kita modal juga harus banyak. Okay. Modal harus banyak, otomatis kita cuan banyak. Oke. Okay. Cuan banyak, otomatis ruginya juga banyak. Betul. Orang berpikir semakin besar modal orang main batu, untungnya makin gede. Mereka nggak tahu bahwa ketika semakin besar modal, tingkat spekulasi kita juga bertambah. Kemungkinan kita kalahnya juga nambah besar, kan gitu. Benar. Nah, berhenti juga itu. Jadi kalau misalnya tuh kayak gue nih sekarang nih, gue bisa jual ruby segala macam di bawah harga pasar. Ya itu gue
yang gua kuasain sekarang kan udah ruby dari opak bisa gue bikin transparan. Ya kan itu yang penting ya kan. Walaupun bukan high quality. Jadi medium quality yang kacang goreng. Oke. Jadi kelas-kelas kacang goreng lah kan kelas kacang goreng. Kalau yang high quality itu tetap dia tidak Beda bisa ya, tidak bisa yang bahannya yang diulang-ulang. Dia minimal maksimal itu 1 kali pembakaran. Dia maksimal 1 kali, maksimal kali 2 kali pembakaran. 2 kali pembakaran pun 2 kali pembakaran pun biasa titik bakarannya ada yang ketinggal residunya. Ya pasti ya gitulah. Jadi kalau misalnya mau main gede bisa jual murah, ya modalnya harus gede. Gitu. Ya, yang masalah lagi pedagang Indonesia yang gua tahu nih ya sampai hari kemarin lah, sampai kemarin itu kebanyakan rata-rata mereka pedagang kita, teman-teman kita tidak bisa menghitung antara karat dan kilo. Nah, oke. Dia tidak bisa membedakan karat dan kilo. Oke. Gitu. Jadi kayak kemarin gue jual bahan-bahan ruby yang top itu loh, yang Mozambik, yang Glassfield. Nah, itu kalau nggak salah aku jualnya itu kan ada 5.700 karat gitu kan. Gitu. Nah, 5.700 karat. Aku jualnya 70 juta, pada kaget semua. Kaget tuh karena murah apa mahal? Karena mahal. Lu bayangin, berarti kan 5.700 karat. Kalau dibagi cuma 70 juta, itu kan cuma sekitar 13.000 per karat. Kalau dibagi. Iya. Ya kan sekitar 13.000 per karat. 5,7 kilo. Tapi dengan bahan satu, dia beli di pasar harga 150 per karat, murah. Jadi di situ ya sometimes mereka tidak berani gelontor uang besar. Orang tuh kadang melihat di nominal. Kita jual lot sekian kret, nominalnya besar. Saya juga menemukan yang begitu. Banyak sekali. Dia beli bijian dari kita 500.000 mau. Kalau hitungan borong, jatuhnya sebiji jadi 200.000 lebih, dia orang bingung, merasa mahal. Karena nominal uangnya besar. Besar. Gitu. Ya, itu yang kendala pertama ya, itu belum bisa padahal kan kuncinya tuh sebenarnya kan gampang gitu loh. Betul. Tapi tidak ada yang, tapi kan yang gua tunggu kemarin itu sampai gua tunggu, ini ada nggak orang yang pedagang teman-teman gua nih yang bisa ngitung. Ada yang tanya kira-kira gini, Mas, berapa biji isinya? Ini nggak? 1 kilo 5.700 karat itu berapa biji isinya? Tapi tidak ada yang tanya, gitu. Tidak ada yang tanya loh. Nah, tapi kalau dia tanya berapa biji, terus dia kali-kali aja, ya, yang segede-gede jengkol itu cuma jatuh harga 200.000. Yang pasarannya itu 3 juta, 4 juta. Ya. Kadang mereka takut nyetok banyak, takut nggak jalan. Aduh, banyak, buangnya kemana? Padahal ya batu mah jalan aja. Iya, itu masalahnya di kita nih masih banyak pedagang yang pegang sendiri, pengen semua pegang sendiri, bos. Batu nggak bisa dagang sendiri, bullshit konsep lah. Kita mesti punya relasi. Kan gitu. Kalau dipikirin 5.700 karat, aduh banyak nih, siapa aja nih yang mau beli? Ya kalau lo pikir begitu, lo nggak belanja barang nominal jumlah besar. Kalau ngitungnya pengen beli